Halo bos, ini adalah api yang membakar sampah, api yang menyala-nyala saat membakar rumput kering maupun sampah. Di sekitar kobaran api ini ada beberapa bangunan rumah sehingga kalau tidak ditunggu akan ada bahaya, yaitu bisa menjalar ke rumah-rumah yang mengakibatkan kebakaran rumah tersebut. Maka saat membakar sampah ini ditunggu oleh yang membuat api supaya tidak menjalar kemana-mana. Dari keempat unsur alam yang ada, yaitu api, air, tanah, dan udara, hanya apilah yang tidak selalu ada. Dia bisa diadakan dan juga bisa dihilangkan. Kalau air, ya selalu ada. Kamu ke sungai atau ke laut, dia selalu ada dan selalu berputar. Dari laut naik jadi awan, hujan jadi sumber air, jadi sungai, ke laut lagi muter dan selalu ada. Kalau angin, ya selalu ada. Coba aja naik gunung, kamu akan selalu mendapatkan angin, maupun kamu ke pantai akan selalu ada angin, nggak kemana-mana angin. Tanah juga sama, tanah yang kamu injak, kamu lihat sehari-hari di bumi selalu terlihat dan selalu ada. Hanya api yang tidak selalu ada. Kadang dia ada apabila diadakan, tapi dia juga hilang apabila tidak dimunculkan api tersebut. Memang sih di dalam perut bumi itu ada panas bumi, ada magma yang selalu membara. Di dalam gunung berapi juga ada, tetapi itu kan bukan api, itu adalah magma. Sama dengan unsur alam yang ada dalam tubuh manusia atau ada dalam dirimu. Unsur air selalu ada, darahmu selalu mengalir. Kemudian unsur angin selalu ada, nafasmu selalu keluar masuk. Unsur tanah pun selalu ada, yaitu tubuhmu yang selalu ada. Ya kan? Pegang aja tubuhmu ada kan? Tetapi unsur api dalam tubuhmu atau dalam dirimu apakah selalu ada? Apakah semangatmu selalu ada? Unsur api atau semangatmu apakah selalu ada? Tidak kan? Dia kadang ada dan kadang enggak. Tapi dia ada dalam dirimu. Potensi bisa dinyalakan sewaktu-waktu, bisa seperti api ini, bisa dinyalakan sewaktu-waktu. Tapi ketika sampahnya habis, ya sudah, maka api akan padam seperti saat membakar sampah ini. Jadi, apakah yang saya maksud adalah, oh kalau begitu kamu perlu sampah untuk membangkitkan semangatmu atau untuk menyalakan api? Ya enggak juga. Api kan bisa digunakan untuk memasak, ya kan? Jadi selain membakar sampah, bisa juga digunakan untuk memasak misalnya. Bisa juga untuk peleburan emas, misalnya tungkunya dipanasi dengan api yang panas, baru atasnya digunakan untuk melebur emas juga bisa. Banyak sekali fungsi dari api ini. Dengan catatan ada yang dikerjakan. Misalnya nih, kalau untuk bakar sampah yang harus ada sampahnya dulu. Kalau mau memasak ya ada masakannya dulu, mau masak apa, dan misalnya digunakan untuk melebur emas ya harus ada emasnya dulu kan. Intinya harus ada yang dikerjakan. Jadi jika api dalam dirimu tidak menyala atau api dalam dirimu padam, caranya mudah. Cari sesuatu yang bisa dikerjakan oleh semangatmu, ya kan? Ya kalau nggak ada yang dikerjakan, gimana mau semangat, gimana apinya mau muncul? Tetapi juga dengan catatan, ketika api sudah muncul harus dijagain. Kenapa? Kalau tidak dijagain, api bisa merambat kemana-mana, merusak di mana-mana. Saat semangat muncul membara berapi-api, kamu harus menjaganya. Contohlah yang menjaga api ini, misalnya api merambat kemana-mana, dia sudah sedia air untuk disiramkan. Dan salah satu cara untuk memperbesar api ini adalah dengan adanya angin. Jika anginnya besar, biasanya api akan mudah membesar. Bos, di dalam dirimu kan juga sudah ada unsur angin ya, yang disebut nafasmu tadi ya, bergerak setiap saat. Jadi sebenarnya saat kamu memunculkan apimu, saat kamu memunculkan semangatmu, sudah ada dua pengontrol, air dan juga angin. Kamu tinggal mencari sesuatu yang dikerjakan. Terus itulah yang dapat kita tiru dari ilmu api ini. Dia bisa ada, bisa pergi, bisa hidup, bisa mati jika pertama ada yang dikerjakan dan ada yang diperlukan. Maka jika kamu kehilangan apimu, jika kamu kehilangan semangatmu, maka carilah sesuatu yang bisa dikerjakan. Hal-hal kecil kok, tidak selalu harus besar. Saya harus punya pekerjaan, saya harus kerja. Tidak seharusnya seperti itu. Bisa dengan hal kecil, misalnya melihat sampah dibuang, itu kan juga akan sedikit demi sedikit lama-lama membangkitkan apimu kembali. Tetapi jangan lupa, kendalikan apimu, kalau tidak akan membakar sekitarnya. Hal kecil lainnya, misalnya badanmu sudah kotor atau bau, lalu kamu mandi, itu kan juga bisa membangkitkan apimu. Ada yang dikerjakan. Jadi tidak selalu hal besar, mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Oke bos? Oke.